Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Inggris Kita, tempat berbagi dan belajar bahasa Inggris. Berbicara tentang TOEFL, banyak yang pusing dengan nilai listeningnya yang tidak bisa meningkat. Nah, di video ini kita akan membahas kunci menaklukkan listening TOEFL. Tapi jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita lihat bagaimana sih model listening TOEFL itu. Ya, kita sudah tahu bahwa ada 50 pertanyaan dalam 35 menit. Selain itu, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah short conversation, kedua long conversation, dan terakhir adalah talks. Iya kan? Nah, mari kita lanjutkan. Teman-teman, masih ingat kan di video sebelumnya bahwa waktu merupakan musuh terbesar dalam TOEFL. Pada listening TOEFL test, kita memiliki 35 menit untuk menjawab 50 soal. Dan itu berarti kita hanya punya waktu 0,7 menit atau 42 detik per soal. Tetapi jangan dulu, itu belum termasuk kita mendengarkan direction di setiap part. Part 1 berdurasi 1,5 menit, part 2 30 detik, dan part 3 2,5 menit. Sehingga total waktu yang habis karena mendengarkan direction sekitar 4,5 menit. Bukan cuma itu, percakapan dan pertanyaan juga mengurangi waktu menjawab kita. Di mana part 1 yang memiliki 30 pertanyaan dengan durasi total 7,5 menit. Di part 2 dengan 2 long conversation berdurasi 4 menit. Dan 9 menit untuk part 3 dengan 3 talks yang cukup panjang. Sehingga secara keseluruhan kita hanya memiliki waktu paling lama 12 detik untuk menjawab soal, belum lagi waktu kita membaca jawabannya. So, keep fighting ya teman-teman. Baik, kita lihat trik apa yang cukup jitu dalam menghadapi listening TOEFL. Seperti dalam tips sebelumnya, jawaban soal TOEFL ada 4, A, B, C, dan D. Dan dari keempat itu, kita bisa langsung menilai yang mana jawaban yang betul-betul tidak sesuai dengan yang kita dengar, yang mana yang masih 50-50, yang mana yang mengecoh, dan mana yang benar. Untuk itu, eliminasi yang memang menurut kita tidak sesuai dengan pertanyaan, sehingga pilihan kita berkurang. 4 pilihan lebih sulit dari 3 atau 2 kan? Mencari kesalahan tentu lebih cepat dari mencari yang benar. Bagaimana teman-teman? Selanjutnya, jangan membiarkan ada jawaban yang kosong, karena tidak ada pengurangan nilai kalau jawaban kita kosong. Tebak saja yang mana menurut pikiran, otak, dan perasaan Anda yang benar. Oke? Nah, sekarang kita menuju ke trik pada setiap part pada listening. Untuk part 1 ada 30 pertanyaan yang harus diingat. Adalah nomor 1 hingga 10 yang merupakan soal yang cukup mudah. Maksimalkan konsentrasi untuk menjawab karena soalnya cukup mudah. Sedangkan nomor 11 hingga 20 adalah soal yang medium dan ada beberapa ekspresi bahasa Inggris yang perlu kita pahami dan pelajari. Adapun nomor 21 hingga 30 merupakan soal yang sulit dengan banyaknya ungkapan phrasal verb dan idiom, sehingga terkadang kita gunakan trik jangan memilih yang kita dengar atau biasa kami sebut hindari bisikan setan. Ingat, part 1 dimulai dari soal mudah, from the easier to the harder. Kita menuju ke part 2. Umumnya,
long conversation memiliki 2 percakapan, di mana setiap percakapan memiliki 4 hingga 5 pertanyaan. Yang perlu diingat adalah setiap percakapan panjang soalnya terbagi menjadi 3 tingkat kesulitan. Ada 1 nomor yang mudah, 2 nomor yang medium, dan 1 nomor yang cukup sulit, sehingga maksimalkan pilihan Anda. Trik selanjutnya adalah pertanyaan setiap long conversation tersusun berurutan sesuai nomor soal. Jadi, di awal-awal pembicaraan pasti merupakan jawaban dari pertanyaan pertama, dan di akhir percakapan merupakan kunci untuk pertanyaan terakhir. Demikian pula dengan part 2 yang bedanya memiliki 3 talks. Saya ulang kembali ya, bahwa setiap talks soalnya terbagi menjadi 3 tingkat kesulitan. Ada 1 nomor yang mudah, 2 nomor yang medium, dan 1 yang cukup sulit. Setiap talks tersusun berurutan sesuai nomor soal, jadi di awal-awal pembicaraan pasti merupakan jawaban dari pertanyaan pertama, dan di akhir percakapan merupakan kunci untuk pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Selain strategi tersebut, yang perlu dipersiapkan adalah fokus. Karena soal tidak akan diulangi, rileks jangan panik, kenali ragam aksen, dan selalu terus latihan ya. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana trik setiap part dalam listening. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.